Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh umat Tuhan yang mengikuti persekutuan ibadah online di pagi hari ini. Kiranya pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan di hari ini akan memberikan kesegaran bagi kita untuk memasuki kehidupan di minggu kerja yang baru. Sebelum memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang kekasih, mari berdiri dan kidungkan pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan NKB 3 Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 33 dan 34 yang demikian bunyi firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai-mu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16 yang menyatakan demikian.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah perintah hidup baru seperti terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita,
sesuai dengan sabda guna dharma hari ini. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Saat ini Bapa, hati kami telah siap untuk Engkau kuasai dan terangi dengan Roh Kudus. Kami rindu untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga ketika bagian Alkitab dibacakan dan hamba-Mu menjelaskan bagi kami, maka kami semua boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi juga kami ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu sangat terbatas Bapa, tapi berkenanlah Engkau pakai dia memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas itu, dan biarlah apa yang terucap adalah apa yang memang Tuhan mau disampaikan bagi anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, yang menyatakan, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, tema minggu pertama bulan Oktober adalah gereja dan karya Allah. Melalui tema besar ini, para penulis Sabda Bina Umat, Sabda Bina Pemuda mau memperlihatkan tentang bagaimana karya Allah dalam hidup gereja dan juga dalam hidup anak-anaknya. Dan minggu ini Ibu Bapak Saudara, perenungan kita dibuka dengan pengalaman Paulus di Yerusalem saat dia ditangkap kemudian hendak untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem sebagai akibat dari provokasi yang dilakukan oleh para Yahudi di rantau yang datang dari Asia, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang penyesat, bahwa dia mau untuk menghapuskan akan Taurat dan seluruh tradisi keyahudian, dan bahwa dia telah memasukkan orang Yunani ke dalam bait Allah, yang sebenarnya memang merupakan satu larangan keras bagi orang Yahudi dalam hukum Yahudi. Bapak Ibu bisa lihat itu nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 21 mulai start dari ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-40. Dan perikop pembacaan kita merupakan bagian dari pembelaan Paulus. Bagaimana Paulus membela dirinya? Mari kita perhatikan dalam perikop kita di saat pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mari lihat bersama di bacaan kita pada ayatnya yang pertama dan kedua. Dikatakan di sana, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Paulus membukanya dengan mengungkapkan secara jujur bahwa apa yang dia akan katakan merupakan sebuah pembelaan diri. Lalu di ayat 2, nah ini penting. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Paulus memakai bahasa Ibrani. Yang dimaksud bahasa Ibrani di sini, Ibu Bapak Saudara, sebenarnya adalah bahasa Aram. Ya, bahasa Aram yang merupakan bahasa asli yang umum dipakai atau digunakan di wilayah Palestina dan Syria. Dan bahasa Aram ini merupakan bahasa yang dekat dengan bahasa Ibrani. Yesus pun memakai bahasa Aram. Ya. Dan bahasa Aram ini, saudara-saudara, merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh kebanyakan orang Yahudi. Kenapa catatan ini menjadi penting? Kenapa catatan bahwa dia mempergunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani itu menjadi penting bagi bacaan ini, saudara-saudara? Karena ternyata orang-orang Yahudi dari perantauan yang menghasut orang banyak terkait dengan kredibilitas Paulus sebagai seorang Yahudi, mereka mempergunakan akan bahasa Yunani. Karena memang di Asia, mereka mempergunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Juga sebagai bahasa di dunia intelektual atau di dunia akademis. Tetapi bahasa Aram merupakan bahasa yang memang dipergunakan secara umum oleh orang-orang Yahudi dalam komunitas di Yerusalem dan seluruh Palestina dan Syria pada masa itu. Jadi start awal dari pembelaan Paulus itu dia mempergunakan metode yang tepat. Dibandingkan dengan orang-orang para penghasut yang memakai bahasa Yunani, Paulus mempergunakan bahasa Aram. Dan ini satu langkah yang tepat. Kenapa saya katakan tepat? Perhatikan ayat 2. Makin tenanglah mereka. Karena apa? Karena mereka merasa, oke, orang ini ternyata adalah orang yang tahu akan Yahudi. Itu dulu. Jadi itu start awal yang sangat tepat. Kemudian apa yang dia sampaikan? Lihat ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini.
dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ini menjadi semakin penting Bapak Ibu. Karena dalam ayat 3 ini Paulus dengan jelas memperlihatkan siapa dirinya. Dia mau memperlihatkan akan kredibilitas dirinya dibandingkan dengan para penghasut yang datang dari Asia. Kenapa saya katakan begitu? Lihat Bapak Ibu, dia pintar sekali. Dia bilang, aku orang Yahudi. Dan kemudian dia katakan, tetapi dibesarkan di kota ini. Ini mau menggambarkan apa? Bahwa dia lebih Yahudi daripada para perantau yang datang dari Asia. Lalu lihat lagi. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Wah, itu kata kunci yang pas banget. Kenapa dibilang itu kata kunci yang pas? Bapak Ibu Saudara, Gamaliel itu adalah pemimpin. Ya, pemimpin, imam besar, anggota mahkamah agama di Yerusalem. Dia adalah seorang pemimpin besar dari sebuah komunitas intelektual Yahudi. Sehingga orang, kalau dia adalah didikan Gamaliel, berarti pasti orang itu betul-betul paham tentang keyahudian, tentang hukum Taurat, dan segala tradisi keyahudian yang ada. Dan kemudian, tambah lagi, Paulus katakan, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Paulus mau memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan para penghasut orang-orang Yahudi yang datang dari Asia itu dia betul-betul lebih Yahudi. Ya, dia betul-betul lebih paham tentang Taurat. Dia lebih paham tentang tradisi keyahudian daripada orang-orang yang datang dari Asia. Karena apa? Dia adalah seorang Yahudi asli yang dididik oleh Gamaliel. Dan Bapak Ibu, catatan sejarah katakan Paulus adalah seorang yang berhasil lulus dengan nilai tertinggi dalam sekolah Gamaliel. Artinya dia seorang yang sangat pandai. Ya, ini luar biasa sekali cara Paulus ya. Luar biasa sekali. Nah kemudian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang keempat, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Paulus dengan jujur dia mengungkapkan apa yang dia lakukan sebagai bentuk dalam tanda petik ya, ketaatannya kepada keyahudian. Dalam ayat 4 dia katakan, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi Paulus dengan jelas dia mengungkapkan bahwa apa? Bahwa dia menjadi Kristen, dia menjadi pengikut jalan Tuhan seperti yang ada sekarang itu bukan karena ia ingin pada awalnya. Bahkan dia justru adalah orang yang menangkap para pengikut jalan Tuhan. Jadi betul-betul Paulus perlihatkan siapa dirinya ya, bagi keyahudian. Nah Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, kalau memang dia adalah orang yang dia katakan di sini sebagai orang yang dididik dalam hukum nenek moyang dan menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, mengapa kemudian dia memburu akan para pengikut jalan Tuhan? Itu kan pertanyaan ya. Kenapa dia sebagai orang yang belajar hukum tentang Tuhan, hukum Taurat, justru memburu orang yang mengikut jalan Tuhan? Kenapa? Ibu Bapak Saudara perlu dipahami bahwa bagi orang Farisi, orang yang disebut seorang Yahudi, dia harus betul-betul secara cermat
cermat, mengikuti akan semua hukum Taurat, termasuk aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh para ahli Taurat. Jadi seorang Yahudi itu harus ikut betul-betul literlah hurufiah semua aturan dalam hukum Taurat dan aturan yang menyertainya. Dan kalau mereka tidak melakukannya, maka mereka dianggap sebagai sesat. Dan ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa sejak Yesus pun mereka sudah menganggap Yesus sebagai seorang yang bukan Mesias. Padahal kitab suci para nabi mengungkapkan Mesias yang datang itu, dan dialah Yesus. Nah ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat melalui kelima ayat Alkitab ini, ayat firman Tuhan yang kita lihat dan pelajari pagi hari ini. Yang pertama, ibu bapak saudara, kita bisa melihat bahwa karya Allah dalam gerejanya, karya Allah dalam kehidupan umatnya itu tidak terbatas. Nah, saya mengungkapkannya dengan apa? Karya Allah yang tidak terbatas versus pikiran manusia yang terbatas. Ya kan? Karya Allah yang begitu luar biasa mau dipahami oleh manusia yang pikirannya sangat terbatas. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang merasa dirinya paling tahu akan kitab suci, ternyata mereka gagal untuk melihat akan karya Allah yang tampak dalam diri Yesus dan para pengikutnya. Jadi poin pertama kita belajar ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bahwa karya Allah yang tidak terbatas itu tidak akan pernah dapat dipahami secara utuh oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Ya, itu yang pertama yang kita belajar. Yang kedua ibu bapak saudara, kita belajar dari perenungan ini. Jangan pernah membatasi karya Allah dengan cara pikir kita yang sangat terbatas. Makanya tadi bapak ibu, nas pembimbing kita, Mazmur 119 tadi ayat yang ke-34. Dikatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Buatlah aku mengerti. Karena kita dengan keterbatasan kita tidak akan pernah dapat memahami apa yang sedang Allah kerjakan. Karena itu mintalah hikmat dari Tuhan dan jangan pernah membatasi karya Allah dalam hidup saudara maupun dalam hidup persekutuan ataupun dalam hidup bangsa dan negara kita. Dan hal yang ketiga yang kita belajar ibu bapak saudara, Allah bekerja dalam diri anak-anaknya. Allah bekerja dalam diri Paulus, memberikan dia kemampuan, memberikan dia hikmat, memberikan dia kekuatan, memberikan dia keberanian. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan orang-orang yang menentang dirinya. Untuk apa? Untuk tahu metode cara yang tepat menghadapi para penghasut ini. Untuk apa? Untuk membela dirinya. Dan Bapak Ibu, itu adalah karya Allah dalam hidup Paulus. So, di minggu kerja kita yang baru dengan tema Allah dan gerejanya, karya Allah dan gerejanya, maka yang menjadi relevansi bagi kita saudaraku, yang pertama, bahwa manusia itu terbatas. Dan karena itu manusia tidak akan dapat sepenuhnya memahami akan maksud dan rencana Allah serta caranya untuk mewujudkan rencananya. Sekali lagi, manusia itu terbatas. Dan karena itu manusia tidak akan dapat sepenuhnya memahami maksud dan rencana Allah serta caranya untuk mewujudkan rancangannya. Oleh karena itu saudaraku, rendahkanlah diri kita untuk senantiasa meminta tuntunan Tuhan agar kita bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan di dalam hidup kita. Kedua ibu bapak saudara, jangan pernah membatasi Allah dan cara kerjanya dengan pikiran kita. Biarkan dia bekerja dengan cara dia. Jangan kita batasi Allah
untuk menjawab persoalan kita, untuk menyelesaikan persoalan kita dengan pikiran kita yang terbatas. Satu contoh misalnya ibu bapak saudara, seperti apa yang sedang kita gumuli di Pancoran Rahmat. 20 tahun kita bergumul dengan gedung gereja, kita tidak punya gedung gereja selama 20 tahun. Tapi kemudian Tuhan memberikan kepada kita sebuah gedung serbaguna yang sangat besar. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah berpikir bahwa Pancoran Rahmat dengan 80 sekian kepala keluarga bisa memperoleh sebuah gedung yang sangat besar ini? Ya kan? Cara kerja Allah luar biasa. Kemudian Ibu Bapak Saudara, siapa yang pernah bisa berpikir? Ya, kita selama ini berpikir bagaimana caranya untuk membangun relasi dengan masyarakat, dengan unsur muspika, dengan TNI Polri. Ternyata apa? Gedung kita sekarang dipakai sebagai tempat vaksinasi. Udah berulang kali dipakai untuk kegiatan vaksinasi. Ada yang bilang itu bukan karya Allah? Ada yang bisa katakan itu bukan rencana Allah? Belajar dari situ Ibu Bapak Saudara. Biarkan Allah bekerja dengan caranya. Baik dalam persekutuan kita maupun dalam hidup pribadi hari demi hari. Dan terakhir Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Sebagaimana halnya Allah bekerja dalam diri Paulus, Allah juga mau bekerja dalam diri saudara dan saya. Kuncinya adalah apa? Dengarkanlah tuntunan Tuhan. Ikutilah irama Tuhan. Supaya apa? Jalan hidup kita betul-betul berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari saudaraku memasuki akan perjamuan kudus, kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu.
Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberi sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kiranya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita kidungkan kitab Baktis 97 diawali oleh pemandu lagu. Tuhan Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan bagikan. Ambillah dan bagikan. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Cawan minuman yang kami pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus.
Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi keselamatan jiwamu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami Engkau ajar melalui pengalaman Paulus untuk melihat karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup umat-Mu, hidup jemaat perdana dan juga hidup Paulus sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menginspirasi kami dan menolong kami untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh berserah pada tuntunan, agar kami bisa melihat dan memaknai setiap karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, masyarakat, maupun bangsa yang kami cintai ini. Bapa, ampuni kami jika seringkali kami terlalu sombong untuk melihat diri kami tahu segalanya, dan kami membatasi Engkau dengan karya-Mu ya Bapa. Tapi biarlah kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan, dan membiarkan Engkau menuntun kami, dan berjalan seturut irama Tuhan, sehingga benar-benar kami bisa melihat Engkau menyatakan diri-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami hari demi hari.
Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami menyerahkan akan persekutuan kami ya Bapa, dengan pergumulan yang saat ini kami hadapi. Untuk kami memperoleh akan 60 tanda tangan. Dan semua itu dalam proses untuk memperoleh izin prinsip. Agar kami bisa beribadah di gedung yang sudah Tuhan anugerahkan ini. Bapa, kami mau terus merendahkan hati dan pikiran kami dan membiarkan Tuhan yang menuntun kami. Sehingga sungguh Bapa, karyamu melalui persekutuan kami ini boleh Engkau lakukan sesuai dengan caramu Tuhan. Dan kami akan lihat bahwa semua yang Tuhan buat adalah sungguh luar biasa dan indah pada waktunya. Mampukan kami bersabar, beri kami kepekaan untuk melihat apa yang Kau mau. Dan biarlah Engkau tuntun hati kami, meteraikan hati kami untuk mengikuti iramamu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa untuk jalinan hubungan baik yang telah dimulai dalam masyarakat di sekitar kami, juga dengan unsur Muspika maupun TNI Polri. Kami percaya Tuhan, semua itu adalah karena karya-Mu. Oleh karena itu biarlah kami bisa mempertahankan bahkan meningkatkan hubungan yang baik itu. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada kami waktu yang tepat untuk kami bisa bergerak memperoleh tanda tangan dari warga di sekitar kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan jualah yang akan memberikan tanda itu bagi kami. Dan kami akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami menyerahkan juga akan semua rencana vaksin yang akan berlangsung di gedung kami ini Tuhan. Tanggal 7 Oktober akan berlangsung vaksin tahap kedua. Kerjasama kami dengan Koramil. Dan biarlah Tuhan kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Dan semakin banyak anggota masyarakat yang memperoleh vaksin. Sehingga mempercepat akan adanya kekebalan komunitas yang sedang digalakkan oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan terus berkarya buat kami di dalam hubungan kami dengan masyarakat di sekitar kami. Bapa Maha Baik, kami mau berdoa saat ini, menyerahkan juga akan Bapak Ibu kekasih kami yang bergumul dengan sakit. Berkenanlah Tuhan datang melawat mereka semua, menguatkan iman percaya mereka Tuhan, agar kendati pun dalam pergumulan sakit mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Bapak Stefanus Pais, keluarga Bapak Sam Tamara Manoy, keluarga Bapak Ronald Likumahwa, dan keluarga Bapak Riko Naibaho. Cinta dan penyertaan Tuhan menyertai keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam gumul dan juang mereka. Biarlah Tuhan, mereka juga akan bisa melihat terus karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Setiap pergumulan yang dihadapi dalam hidup keluarga maupun di tengah-tengah keseharian mereka, biarlah Tuhan turut campur tangan. Dan mereka akan juga bisa merasakan penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini bertambah 1 tahun usia pribadi mereka. Secara khusus untuk Bapak Frederick Hendrik Sahertian dan Ibu Ineke Hutubesi Taihitu yang hari ini boleh merayakan sukacita ulang tahun mereka. Bapa, biarlah sukacita itu boleh mereka wujudkan dalam bentuk syukur kepadamu Tuhan. Dan kiranya namamu ditinggikan dan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Dan biarlah damai dan sukacitamu senantiasa melimpah dalam kehidupan Pak Freddy Sahertian maupun Ibu Ineke Hutubesi. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Dalam seluruh kerja karya kami, biarlah apa yang akan kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Bangsa negara kami pertaruhkan padamu. Pemerintah kami, pusat dan daerah kami pertaruhkan padamu. Saudara-saudara kami mengalami bencana, Tuhan tolong mereka.
Dan Bapa juga pakai kami menjadi saluran kasih bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan di daerah-daerah bencana. Melalui program peduli kasih yang kami lakukan untuk saudara-saudara kami di Nias. Biarlah itu boleh kami kumpulkan dana kasih itu dan boleh kami salurkan kepada saudara-saudara terkasih kami di sana. Terima kasih Bapa Maha Baik. Akhirnya semua kami yang sudah melayani di hari ini, semua saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, baik rekan-rekan, diaken penatua, pemain musik, pemandu pujian, dan rekan-rekan multimedia, berkati seluruh karya layan bersama ini, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Maha Baik, ini doa kami, dan terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri jika memungkinkan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah yang menerima segala kuasa dan kekayaan, nikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 3 Oktober 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat. Serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Huai, Sarjana Teologia, yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, pemandu lagu, organis, tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda disampaikan kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda bahwa ibadah Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Penatua Bernard Pati Nasarane, pelayan liturgi Saudara Binsar Manurung, media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada Rabu 6 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, Sarjana Teologia. Pelayan liturgi Penatua Henry Ririhena. Media aplikasi Zoom Meeting, metode penelaahan Alkitab atau PA. Ibadah Pelkat PKP disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Ibu Joy Ririhena. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://gpib.pancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. Bidang gereja, masyarakat, dan agama atau Germasa. Vaksinasi tahap 2 disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat yang telah menjalani vaksinasi tahap pertama pada tanggal 3 September 2021 bahwa akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi tahap kedua kerjasama dengan Koramil Pancoran Mas, BKM, dan Jemaat GPIB Pancoran Rahmat pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 7.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Gedung Serbaguna Pancoran Rahmat. Mohon dukungan doa dari seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bidang Inforkom Litbang, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Oktober 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib.pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.